Ditata ke sini, ditata ke sini, Ya Allah. Disukai si putra dan putrinya dan juga calon menantunya pernah berurusan dengan hukum. Otomatis kurang lebihnya ibu Kau dan kelompok-kelompokmu ini keluar dari Indonesia ini. Kalau enggak enak rasamu hidup di Indonesia. Itulah kartu as yang dipegang. Wow. Hati-hati ya. Gila tempatnya. Ini tempatnya. Sorry. Dasar sia teh turun termos. Sampai ngobrol sih Rupiah. Ya pemirsa, dinaikannya pangkat Bapak Prabowo dengan gelar Jenderal Kehormatan membuat sejumlah netizen para pendukungnya Bapak Prabowo sampaikan pesan kepada para pendukungnya Bapak Anies dan Bapak Ganjar Pranowo. Seperti apakah pesan-pesan dari mereka ini? Mari kita simak. Jokowi itu apa sih? Jokowi presiden, Bu, presiden Indonesia. Jokowi itu apa? Aduh, ibu ini. Ya Allah, ibu nggak dengar. Presiden, Bu, presiden Indonesia. Budek ibunya nih. Ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini, ditata ke sini, Ya Allah. Pak Jokowi kayak boneka golek. Daripada ibu kayak boneka cakil. Sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? Masya Allah. EQ-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Ujarannya Ya, itu kalau loh. anak ibu pinter, kenapa nggak daftar jadi itu presiden? Kenapa nggak daftar jadi anggota DPR? Kenapa suruhnya ibu yang daftarin diri jadi itu caleg PKS yang akhirnya gagal? Anak ibu aja no, kayaknya anak ibu lebih pinter dari ibu deh. Harusnya anak ibu tuh yang daftar jadi caleg biar menang. Anaknya masih kecil kali Mbak. Nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah. Ya Allah, Ini LP. Halo guys, izin sedikit ya. Kali ini saya setuju dengan pernyataan Ibu Elvi Sukaisi dan teman-temannya yang namanya kecurangan itu sudah menurut saya sudah masuk dalam tindak pidana dan itu harus dibawa ke jalur hukum. Ngomong-ngomong masalah jalur hukum, otomatis Ibu Elvi Sukaisi dan Bang Haji Roma Irama sudah pasti paham secara anaknya Ibu Elvi Sukaisi, putra dan putrinya dan juga calon menantunya pernah berurusan dengan hukum. Otomatis kurang lebihnya Ibu Elvi Sukaisi juga paham. Begitu juga dengan Bang Haji Roma Irama, anaknya juga pernah berurusan hukum dan otomatis juga sedikit banyaknya dia pasti paham berurusan dengan hukum. Siapa tahu beliau-beliau ini lupa, saya ingatkan lagi untuk melaporkan tindak kecurangan itu ke pihak yang berwajib dan jangan lupa membawa bukti yang lengkap. Kalau bukti kalian sudah cukup, maka laporan kalian langsung diproses pihak yang berwajib. Setelah diproses akan dilakukan pemilihan umum di TPS yang diduga terjadi kecurangan tersebut. Tapi ingat Bu, hanya diulang di TPS yang diduga terjadi kecurangan, bukan di TPS seluruh Indonesia Bu. Sebenarnya narasinya Ibu dengan teman-teman Ibu bukan pengulangan pemilu di TPS yang diduga terjadi kecurangan, tetapi maunya pengulangan pemilihan umum di seantero Indonesia, ya kan Bu? Tapi nggak masalah sih kalau seandainya pemilihan umum itu diulang, asal Ibu dan teman-teman Ibu mau mengganti rugi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama pemilu dan juga mengganti rugi biaya yang dikeluarkan para paslon dan juga para calon anggota dewan selama berkampanye. Karena secara kan setelah pemilu banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit karena mereka gagal. Secara mungkin mereka telah mengeluarkan banyak materi, bahkan menjual banyak aset mereka untuk ikut mencalonkan diri, tetapi kalah. Jadi kalau seandainya Ibu mau mengganti rugi uang mereka kan, ya lumayan Bu, setidaknya itu akan membuat mereka cepat pulih kembali. Pulih Tapi kembali. namanya anak abah ini patut diacungi jempol. By the way, ini opini saya, otomatis ada pro dan kontra. Asik. Untuk Anda yang teriak pemilu curang, saya justru heran. Kok curangnya bisa sebahagian? Dengarin ya. Pada Sebagian. saat Pilpres kemarin itu, yang sama-sama dilakukan itu pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi,
dan pemilihan kabupaten kota. Petugasnya sama, KPPS-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, saksinya, sama semua di situ. Tapi kenapa yang kalian bilang itu, yang curang itu hanya pilpres? Ya kalau mau curang ya curang semua gitu loh. Iya berarti gak terima Yang mau Pak. curang semua gitu. Iya itu tandanya gak Tapi terima. karena suara kalian merasa besar di partai, kalian bilang partai gak curang gitu. Pemilihan anggota DPR udah benar gitu. Pemilihan presiden curang gitu. Emang enak di kau aja lah. Ya kalau memang mau curang, ya curang semua. Ulang semua. Ini karena suara partaimu kau anggap besar. Kau bilang pemilihan presiden yang curang, pemilihan DPR RI dan DPR yang lain tidak curang. Duh. Dasar memang ya. kau pecundang. Karena kalah, kau nggak terima kalah. Sekali lagi, kau nggak usah ikut main. Kalau kelasmu, kelas capres danga-danga, jangan ikut capres. Di rumah aja gitu loh. Nikmati apa yang ada. Ini ikut kau ngopi capres. kayak apa ya? Udah kalah, kau bilang curang. 1000 kali pun di pilpres ini bakal tetap kau kalah. Jadi kalau kau mau ulang aja kau sendiri. Kau bikin KPU sendiri, kau bikin Bawaslu sendiri, Bawaslu sendiri, kau bikin KPP sendiri, buat aja sendiri. Dan saya yakin kau akan tetap kalah karena nggak ada yang milih kau. Jadi sekali lagi nggak usah teriak curang lah ya kan. Memang kau aja yang nggak siap kalah. Bila penting bawa kau dan kelompok-kelompokmu ini keluar dari Indonesia ini. Kalau enggak enak rasamu hidup di Indonesia. Kami mayoritas masyarakat Indonesia senang-senang aja, nyaman-nyaman aja hidup di Indonesia. Jadi kalau kau udah merasa nggak nyaman, pindah kau ke Yaman ke Kemana, Pak? Tengah ke kemana-mana ke gitu. Kemana tadi? Oke ya. Yaman. Ini kenapa sih orang-orang pada galak banget sama Jokowi? Pakai hak interpelasi, pakai hak angket, pakai pemakzulan. Dan tumben-tumbenan pada percaya sama anggota DPR. Bahkan dibanggain lagi. Ini sekian persen anggota DPR yang akan mendukung hak interpelasi, hak angket. Kita pasti akan menang katanya. Kalian udah lupa ya? Lembaga paling tidak dipercaya masyarakat itu apa? DPR. Dan paling banyak koruptornya di mana? Di DPR. Dan siapa yang memegang kartu as para koruptor itu? Jokowi. Ingat itu, Jokowi. Dan perlu kalian ketahui, harusnya kalian tuh bersyukur. Jokowi masih menggunakan cara-cara diplomasi makan siang sama tokoh-tokoh makan malam. Belum dikeluarin kartu asnya. Ingat, capres kalian, cawapres kalian itu pernah dipanggil KPK. Apakah 100% bersih atau 80% bersih? Masih ada 20%-nya. Nah, 20%-nya itulah kartu as yang dipegang Jokowi. Hati-hati ya. Ih pinter loh ini orang. Besok akan kita buktikan bahwasan. Kok besok mau membuktikan apa, Kamu mau membuktikan apa? Jangan pernah melawan orang baik, ngerti pula? Kena azab nanti. Pengen gak nyungsep ya? Pengen gak nyungsep? Bolo-bolomu itu ya, kroni-kroni Anda yang tiap hari demo di depan KPU, bengak-bengok. Di kuburan Bapak ini. Pusing orang dengarkan ya. Gila tempatnya. Ini tempatnya. Nah, itu teman-teman kalian, teman-teman Anda itu. Kalau tiap hari cuma teriak-teriak perubahan dasmu. Kuar-kuar terus Pak, pusing Pak ya. Dengernya. Guys, ada yang minta pemilu diulang. Khususnya mereka-mereka pendukung yang kalah. Nggak apa-apa, silakan diulang. Kita lihat nanti hasilnya. Akan dikerjain oleh rakyat kalian. Ya, silakan kalau mau diulangi. Bisa-bisa 02 itu 90%. Silakan kalau mau diulang. Karena rakyat semakin kecewa ini. Iya. Sudah dibela-belain, capek-capek. 14 Februari masih bernyanyi terus curang. Silakan kalau mau diulang. Akan rakyat buktikan bahwa memang yang menang itu 02. Silakan. Walaupun nggak 100%, tapi paling tidak 90%.
Coba silakan. Berani mau ngulang pemilu. Rakyat akan buktikan itu. Pendukung 02 gimana kabarnya? Udah liburan belum? Masih panik ya, Kirik? Panik? Kirik? Enggak lah, Pak. Enggak lah ya. Apa kita nggak ada yang panik kok. Unggul terus kok. Kita mah santai. Kita kerja, malamnya nonton adegan drama. Iya, karena udah unggul. Pokoknya itu yang panik. Gak usah panik. Iya. Sorry. Iya video khusus kanggo anak abah anu osok ngerewih di sosmed gara-gara beas naik. Sunda nih. Pak Prabowo anu teu naha teu nihi dilantik jadi presiden ge acan. Sia mah beas naik nyalahkeun presiden. Bener loh. Yang beas murah mah melak sorangan tuh. Iya teh tibareng ceb kieu teh iya teh prosesna teh lila jadi pare jadi beas teh 5 sabar atuh teteh ngambek-ngambek wae. Beas naik sakedeung geus kukulutus sia mah. Aing rek nanya kasihan usah kukulutus gitu bisa tandur bisa ngarabet henteu lah sakirana sia tukang komplain. Ngajedog sia. Pamolah loba nyanyi. Dengi tak kujujeuir. Kukulutus. Sia mah ari baso 15.000 samangkok dihakat dengan loba ngarowi. Ari harga beas 15.000 dikejo sebeuh sakula warga. Kukubu dasar sia teh turun termos. Sampai ngobrol sisi turun termos. Saya namanya Prabowo. Bisa ngobrol Prabowo, Pak. Kasihan 3 kali ini sekarang harus jadi Prabowo. Asik. Oh gitu ya, Pak. Iya. Sampai Mas. Prabowo soalnya tegas. Itu alasannya. Tegas Insya Allah ya Pak ya. Pemimpin tegas, dudu sing leot. Oh ya wis. Berarti sampai Prabowo Pak ya. Wis Pak, suwun Pak ya. Oke, videonya habis. Ya, ini mengenai kenaikan beras itu ya. Bapak Jokowi juga disinggung tuh sama awak media ya mengenai kenaikan beras yang membuat masyarakat bercuit-cuit gitu kan. Dan di situ Pak Jokowi ini ya menyuruh para awak media untuk cek ke pasar-pasar ke daerah-daerah tertentu bahwa beras itu sudah ada penurunan guys ya, cuman mungkin belum merata ke seluruh Indonesia ya, karena di daerahnya Ujang juga di sini harganya masih tinggi gitu ya, mungkin belum rata gitu ya. Nah inilah yang jadi masalah lagi ya, naik beras disangkut pautan dengan Bapak Prabowo, padahal Bapak Prabowo saja jadi presiden saja belum gitu, apalagi nanti sudah jadi presiden gitu kan. Padahal kenaikan beras itu sedari dulu sudah biasa ya, ada naik ada turun gitu, tapi kenapa sekarang disangkutin sama Bapak Prabowo? Aneh ini emak-emak nih yang julid-julid biasanya langsung dihubung-hubungkan dengan Pak Prabowo ya, jauh banget kan dihubung-hubungkan. Dari dulu kalau masalah soal naik turun beras itu udah biasa ya, bukan sekarang saja gitu kan. Oke nih kali ini warganetnya cerdas-cerdas ya, sindiran-sindirannya itu gitu kan. Ya semoga saja lah ini semakin banyak orang yang paham dan menerima kenyataan lah ya, intinya gitu, biar tentram kembali ini Indonesia gitu, tertib kembali, aktivitas normal kembali seperti sedia kala gitu kan. Nah, Ujang ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir, semoga kalian terhibur, sehat selalu, lancar rezeki. Nah, Ujang halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.